Gitu lah. Jadi begini nih manajemen kurikulumnya dan pembelajaran. Tidak kaku ya. Oke. Ada lagi? Monggo. Ustadz. Ya. Ya, menarik sekali tadi terkait tentang kurikulum dan manajemennya. Yang kami tanyakan untuk mendesain kurikulum sebenarnya supaya kita bisa manage kurikulum baik itu tujuan, strategi maupun evaluasinya itu memanagenya itu yang baik atau yang ideal itu seperti apa? Barangkali ada unsur-unsur apa supaya manajemennya itu menjadi baik dalam menyusun kurikulum. Itu Ustaz, terima kasih. Oke, lompat berarti ke sini. Ini. Oke, silakan dihayati dulu ini, silakan. Tak ke sebentar dulu. Sudah ada, gimana? Sholat dulu. Ayo kita off kamera, sholat dulu. Kita disepakati sholat dulu, dah. Tapi komatnya masih agak lama. Di sini sudah selesai sholat jamaah di masjidnya. Jamaah online. Siapa yang jadi imam? Dan Mulyadi jadi imam. Ini salah. Ritual. Siapa ini kurang dua? Sumatera belum adzan. Masih lama, Ustaz. Medan masih lama. Setengah jam. Di sini jam 4 Ustaz, 4 lewat. Bedanya jauh ya, lumayan. Apa? Pertanyaan enggak? Iya. Ini apa ini? Kehadiran itu Pak. Kehadiran apa ini? Akun kehadiran enggak? Terus?
Kita buat itu. Napa? Kita buat itu. Itu kan. Mboten. Niki yang rekapan Januari kemarin. Ampun. Silakan Bu Lilis, dijawab dulu itu pertanyaannya. Monggo. Nasional dulu ya. Komatnya masih lama sih di kita ya. Kalau di Aroya ini Ustaz, yang akan dijadikan peserta didik tentunya yang lulusan SMA ya atau lulusan pesantren, karena kan di sini kuliah ya. Dan kompetensi yang dididik sebagai apa ya? Ini kompetensinya di lulusan S1 ya, di Aroya itu biasanya rata-rata bisa lancar berbicara bahasa Arab, bisa menulis dengan bahasa Arab, bisa membaca kitab kuning, dan bisa mengajarkan bahasa Arab ya. Sehingga poin yang ketiga ini, siapa yang akan membutuhkan hasil didik, ini hampir semua pesantren-pesantren membutuhkan rata-rata. Sehingga setiap tahunnya banyak dari mudir-mudir pesantren yang datang ke tempat kita minta untuk diberi bagian ya lulusan kita. Baru kemarin dari Asifah Ustaz Mulyadi ya. Iya. Dan kita ada berapa yang kesana? Ada sekitar 40-30 Ustaz yang diborong itu. 38 sekitar. Diborong pesantren Itu Asifah. sudah sangat mapan ya Ustadz ya. Oh iya, jadi suara hampir apa? Nggak ada yang tersisa setiap tahunnya itu. Terus semester Iya, 7 Ustaz. saya tembak. Ya, baru semester 7 itu sudah banyak yang menawarkan sebelum lulus. Oh, Masya Allah. Kurikulumnya sudah mapan ya Ustadz ya. Bagus Ya, banget. karena kan ada persiapan bahasa dulu kan, digodok selama dulu 2 tahun, sekarang disingkat 1 tahun ya. Jadi benar-benar fokus intensif tuh selama 1 tahun khusus bahasa Arab, jadi intensif sekali. Itu ada bahan ajarnya itu sudah ini Ustadz ya. Untuk menggodok itu loh Ustadz. Ya, Ada bukunya ya. Misalkan Arabia Benedek. ada. Arabia Benedek sama. oh Al-Arabiyah Bena ya. Itu aja. Itu, Pak. Katam itu saja, Bukunya. katam semuanya. Itu aja mufradatnya banyak tuh. Iya memang. Enggak, maksudnya Luar biasa. dengan Benayatik apakah cukup untuk apa namanya menjadi bekal? Kan ada penunjang kegiatan di luar, ada pidato bahasa Arab tadi kan, terus ada lingkungan yang berbahasa Arab, jadi banyak penunjangnya itu. Otomatis hasilnya tuh cukup bagus nih. Samping kitabnya, samping dosen-dosennya juga menggunakan bahasa Arab semua kan ngajar di kelasnya. Masya Allah. Ditambah Oh ya langsung, Benayatik ini ya 1, 2, 3 ya berarti ya. iya katam semuanya itu. Terus di sana juga dosennya ada Katam ya. langsung luar negeri, ada sebagian dosennya dari luar negeri. Oh. Jadi orang langsung Mesir, orang Saudi, jadi kan langsung interaksinya itu dengan sahibul lisan. Bisa. Jadi alhamdulillah lulusan kita ya bisa dianggap nggak ada yang nganggur ya, langsung diborong biasanya setiap tahunnya dengan biasanya pesantren tahfidz, biasanya pakai pesantren tahfidz, pesantren ya yang setaraf internasional seperti yang di Malang kan ada apa di Malang pesantren Abdurrahman bin Auf. Ar-Rahman, bin Auf. Oh Ar-Rahman. Ar-Rahman sama Al-Mahira. Al-Mahira yang perempuan. Teruskan ya. Ya, makasih. Hari ini tadi isinya itu rapat sama ngucidok tadi itu. Lawyer. Oke ya. Pertanyaan itu. Nah begini, gimana memanagenya ini? Siapa yang akan dijadikan peserta didik?
saya pernah jadi konsultan ya untuk apa ini manajemen kurikulum ini bagi apa ini orang-orang yang akan dikirim ke TKI ke Timur Tengah itu. Masih ya. Nah, kalau seperti itu, jelas siapa yang akan jadikan peserta didik kalau mereka adalah itu orang-orang yang akan dikirim ke Timur Tengah, ya jelas manajemen bahan ajarnya sampai manajemen strategi pembelajarnya sampai penilaiannya udah berbeda. Nah, kalau materinya itu tidak disesuaikan, maka apa yang dikatakan oleh Mas Arief tadi itu ya rasa-rasa muridnya belajar bahasa Arab. Tapi ketika mufradatnya terkait dalam apa hal-hal yang akan real dihadapi dari mereka, ya mau tidak mau mereka semangat. Karena kalau nggak bisa kan bisa salah paham komunikasi dengan ketika sudah dikirim ke Timur Tengah. Nah kalau begitu maka apa kompetensi hasil didiknya sebagai apa? Sebagai tenaga kerja di rumah tangga atau di pabrik berbeda, mufradatnya pun juga berbeda, bahan ajarnya berbeda, ngetesnya pun juga berbeda. Kalam istimak dominan, kitabah nggak bisa ada apa-apa gitu kan. Ini. Lalu siapa yang akan membutuhkan hasil didik, berapa jumlah? Nah beda lagi itu. Bagaimana karir yang tersedia? Nah hari ini itu menarik sekali bahasa Arab ketika bahasa Arab jadikan bahasa internasional ke berapa? Ke-8 ke-7 itu. Ini. Bahasa Arab sudah menjadi bahasa internasional. Kalau nggak salah urutan ke-7 nggak salah, saya lupa itu. Makanya Scopus pun juga boleh berbahasa Arab. Nah, berbeda, lalu prosesnya berbeda, gitu ya, Bu Lilis ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Izin Prof, saya Prof. Gimana Bu Lilis, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, halo, Ustaz. gimana? Berarti sebelum kita menyusun kurikulum kita harus mengetahui secara detail ya terkait dengan 4 komponen ini, Ustaz ya. Iya, betul. Oke, cukup. Kalau enggak nanti muridnya rasa-rasa sesuai motivasi tidak ada. Iya, artinya kan misalkan kalau tadi Ustadz sebagai konsultan apa itu namanya manajemen kurikulum untuk TKI gitu nih. Berarti Ustadz kan harus artinya konsultan itu harus paham bagaimana apa yang dibutuhkan di sana hubungannya dengan mufradat dan lain sebagainya gitu nih Ustadz. Ya, profil lulusan. Hari ini semua lembaga pendidikan formal di Indonesia dipertanyakan ulang dengan pandemi ini. Profil lulusannya apa itu? Supaya nggak sekedar helm melalui Zoom. Ini misalkan ada UN menarik, ini ada UN gitu. Akan kelihatan siapa sekolah yang terjadi KPM dengan benar. Dan siapa sekedar hanya nuruti, sekedar apa ini, keluar dari kewajiban. Menarik sebetulnya ini kalau ada ujian nasional di musim pandemi. Untuk kurikulum inti saja misalkan itu.
Itu ya gentayangan guru-guru itu. Ini. Siapa guru yang sungguh-sungguh dan siapa guru yang sekedar sehelo. Karena di musim pandemi kalau sungguh-sungguh pun juga ya sak perkara sendiri loh. Ngajar daring itu ya jujur aja itu. Ini. Dikreatkan dengan media yang modern. Urusannya apa? Pulsa, lemot, sinyalis. Pokoknya hal-hal yang tadi itu di unsur pendidikan tadi, peralatan dan lingkungan. Unsur pertama tujuan bagus, unsur kedua bahan ajarnya bagus, unsur metodenya, strategi pembelajarannya bagus. Ketika peralatannya, nah, ketika lingkungannya, lah, itu kan. Ya, itu oke. Siapa tadi? Silakan yang lain. Saya Prof, mohon izin Prof. Monggo. Terkait dasar rasional menyusun kurikulum yang ditanyakan Ustazah Lilis tadi, bagaimana mengaitkan dengan kurikulum pemerintah Prof? Karena kadang misalkan tadi yang Prof sampaikan lembaga informal itu kan tidak perlu dasar kurikulum dari pemerintah. Kalau yang di sekolah-sekolah formal kan kita diharuskan untuk merujuk pada kurikulum pemerintah Prof. Nah kadang tuh keinginan satuan pendidikan dengan kurikulum pemerintah sulit mengaitkannya Prof. Oke, nah ini tidak usah nyebut pondoknya lah gitu ya. Oke, pondok pesantren, ada pondok pesantren yang menggunakan dua kurikulum. Kurikulum pemerintah, Kemenak, dan kurikulum pesantren. Oke, kurikulum pesantrennya terkait dengan bahasa Arab dilaksanakan di luar kelas. Dan ternyata kurikulum pesantrennya itu yang lebih sukses daripada kurikulum di kelasnya. Tetapi hasil akhir kurikulum pesantren itu mampu mendukung bahkan mensukseskan kurikulum pemerintah. Oke. Logikanya apa? Manajemen kurikulum menjadi penting. Ya. Yang kedua, kurikulum pemerintah itu harus betul-betul dianalisis dan diklasifikasikan. Mana yang bisa diajarkan di kelas dengan kelas formal, dan mana yang diajarkan melalui hidden kurikulum. Tadi Mas Agung tadi itu, hidden kurikulum. Di zona mana? Nah, tadi kan ada unsur pendidikan. Mainnya, lingkungan, dan peralatan. Itu. Mudah-mudahan pengamatan saya ini salah. Bahasa Arab, bahasa Inggris di sekolah formal itu tidak jalan karena semua tim di sekolah itu kurang berani melakukan inovasi di tujuan pembelajarannya, apalagi sampai bahan ajarnya. Akhirnya terjadi ya yang penting melakulah itu kan. Untuk bahasa Arab, yang pinter bukan muridnya, gurunya semakin pinter. Gurunya yang membacakan, gurunya yang mengharokati, gurunya yang menerjemahkan. Muridnya mendengarkan tok. Padahal mendengar itu maksimal hanya 10%. Mudah-mudahan salah saya, pengamatan saya ini itu kan. Sementara bahasa Arab yang tidak dijadikan sebagai tujuan dan kurikulum formal, tapi dihiddenkan, mampu mendukung tujuan sekolah. Ya kayak pondok-pondok yang kayak logo yang punya Arabia coba. Kurikulum sekolah dengan sendiri kan dilewati itu aja ya. Betapa dasarnya ini penting peranan para manajer pembelajaran bahasa Arab. Saya senang sekali ada mata kuliah ini di PBA itu.
Ini kalau dulu tidak ada soalnya ini. Ya, ini kan ini sebenarnya kan mata kuliah ini kan yang ada saya ngajar ini biasanya di MPI-nya. Sekarang masuk di PBA ini, pinter ini Pak Kaprodinya ini. Ini. Cuma sayangnya yang mengajar saya ini tidak sepinter bahasa Arabnya sama mahasiswanya, tak bilang itu sama Mas Utaman, aku ini bahasa Arabku lebih pinter mahasiswanya daripada saya gitu kan. Nah kalau manajemennya saya bisa backup lah. Kalau bahasa Arabnya saya ini kan hanya orang pesantren salaf yang nggak bisa ngomong Arab itu. Tapi tidak apa-apa lah itu. Sehingga saya nanti untuk selanjutnya saya sampai middle test saja. Untuk selanjutnya nanti yang meng-create Arabnya nanti Pak Sutaman. Saya akan membangun bagaimana peranan manajemen kurikulumnya. Nah, yang ngisi substansi nanti saya semua dengan Pak Sutaman nanti setelah UTS. Itu ya, Mas ya. Oke. Saya berharap betul zaman semua ini harus melakukan, mengkreasikan, memanage isu-isu di dalam apa ini mata kuliah ini. Syukur menjadi disertasi. Insya Allah manfaatnya banyak. Karena saya akan membongkar, mohon maaf, membongkar itu in the book of pembelajaran bahasa Arab pada sekolah formal. Nah, zaman semua yang menindaklanjutinya nanti insya Allah. Zaman akan jadi inovator pembelajaran bahasa Arab itu. Ya, jadi saya akan banyak memasuki di dalam manajemen terutama di inovasinya. Itu ya, Mas Kambali ya. Oke. Well, yang lain ada lagi? Ya. Tidak ada, tak tambah satu lagi kita selesaikan. Oke. Nah ini. Kalau tadi ini kan, sekarang ini. Ini udah jelas ini. Sampai peta calon itu kita harus punya. Model rekrutmennya juga ada. Alumninya dibawa kemana? Dipikirkan itu. Karena ini akan merubah struktur isi kurikulum sampai kepada evaluasinya. Makanya SKL dan SKS-nya itu. Misalkan di sekolahan hanya dikasih 2 SKS, 2 jam. Ya kita buat 2 jamnya tidak di kelas tapi di luar kelas. Kalau pakai daring, ya udah kalau begitu dikirim melalui, kalau aliyah lebih enak lagi, apalagi di kampus. Udah, mereka suruh membuat video-video pembelajaran dia pidato tentang apa. Dikirim ke dosennya untuk ditelaah. Evaluasinya apa? Penekanan kepada apa? Itu, kiroahnya, kalamnya, atau apanya? Atau keilmuannya, atau pengembangan mufradatnya, atau lebih tinggi lagi. Itu. Di sini ini. Ya. Sehingga sampai sebagai konsultan atau manajer bahasa Arab bisa mengatakan, silahkan masuk ke kelas kami, gitu kan, atau ke lembaga kami. Saya jamin dalam 1 tahun bisa bicara bahasa Arab dengan baik. Setidaknya untuk komunikasi sehari-hari. Itu berani ngomong itu. Kenapa kita bisa mengukur peta calonnya siapa? Itu kan. Akan kelihatan kalau begitu bahan ajarnya, maudhu'nya, mufradatnya akan di-create. Sehingga hari ini tema pembelajaran apa? Itu berarti hari ini anak itu sudah memiliki tambahan mufradat baru berapa? Minggu depan temanya apa? Akan menambah mufradat berapa? Maka dalam 1 minggu anak sudah punya, atau 1 bulan anak sudah punya mufradat berapa puluh. Sementara di dalam penelitian bahwa anak yang sudah punya mufradat, ya, untuk fiilnya itu 50, fiil 50, isim kemudian 50, ya, ini, iya, dan berapa? Pokoknya hitungannya sekitar 100 mufradat, sudah bisa ngomong.
dilepas dalam komunitas bahasa Arab, sudah dia bisa ngomong Arab. Nah, sekarang kok nggak jalan? Nah, berarti kemungkinan besar murid-murid kita ini mufradatnya mungkin hanya sekitar 15 atau 20. Kalau lebih 50 udah bisa. Ini hasil penelitian, Pak. Ya, nah ini saya katakan bahwa kita ngajar di dalam manajemen kurikulum belum terukur. Bahasa kasarannya itu kita gagal atau berhasil nggak ngajar bahasa Arab ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau ada silakan. Tidak ada? Oke. Selanjut ini. Saya lanjutkan besok. Pertanyaan tadi itu akan memetakan kita di mana. Kita main banyak di mana? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Yang Mas Agung tadi ini terukur. Gitu. Tidak, jadi outputnya akan jadi apa itu? Tapi didesain. Makanya ukurannya itu nggak jelas. Siapa yang paling pinter itu dari hidden kurikulum nggak ada. Oke. Ya, cukup ya untuk sementara ini ya. Oke. Sekarang saya minta tugas menyusun 2 halaman saja. Silakan background Bapak Ibu apa silakan. Itu tujuan ya. Tujuan pembelajaran bahasa Arab. Misalkan kok ingin di SD, ingin MI, sanawiyah silakan, pondok silakan, apapun silakan. Tujuannya apa? Kemudian isi kurikulumnya atau isi bahan ajarnya apa saja. Itu. Yang ketiga, strateginya bagaimana. Yang keempat, cara melakukan evaluasi apa. Itu 4 komponen itu. Silakan. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Oke ya. Oke, minggu depan atau sehari sebelumnya dikirim di grup, ya WA grup ya. Nah, kemudian itu nanti akan saya akan saya bahas dan tak kaitkan dengan ini. Ya. Oke. Lalu kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan POWAH sama PDAJ. PDAJ, planning, doing, actuating, and controlling, PDAJ. Ini. Ya, ini kayak begini nih, PDAJ ya. PDAJ, ya. Planning, doing, actuating, controlling. Ya. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Sudah ada? Nah, kita sudahi dulu, nah, nanti kita bahas ini, lalu ini. Karena kan saya sebelum saya masuk ini, sama ini, saya ingin melihat passion semen semua, makanya tugas itu. Dalam manajemen disebut dengan need assessment. Ya, makasih, kita tutup ya kalau ada pertanyaan.
Izin Prof. Kita akhiri dengan Yang tugas tadi ada? yang tujuan, isi, strategi, dan cara evaluasi ya Prof ya? Iya, Siap Prof. cara mengevaluasi. Ya, tujuan, isi, strategi, dan cara mengevaluasi. Siap Prof. Iya, kasarnya begini. Kita hendak kemana, misalkan? Misalkan tujuan saya ingin ke Surabaya. Nah, kemana ke Surabaya harus jelas. Lalu bahan apa yang harus saya bawa untuk ke situ itu? Untuk mencapai ke Surabaya itu saya harus naik apa? Gitu kan? Jalan kaki, sepur, bis, kota, kan? Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah nyampe Surabaya dengan membawa peralatan perlengkapan itu? Nah, udah namanya tujuan, bahan atau isi, strategi, dan evaluasi. Jadi evaluasi untuk mengukur sejauh mana apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Itu. Ini logika-logika di dalam manajemen kurikulum. Ya. Ada tanya lagi? Cukup? Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz. Saya izin live ya. Oke, Prof. Oke, Ustaz. Syukron, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jalan sehat. Apa itu, Ustaz? Ustaz. Tadi saya kira habis asar, ternyata jam 2. Aduh. Apa tugasnya barusan? Tugasnya apa tadi ya, Ustaz? Saya tidak ada. Membuat 2 halaman. 2 halaman buat Tujuan, Tulis. strategi, dan cara evaluasi. kurikulum itu, Ustaz, maksudnya. Iya. Kurikulum itu. Si kurikulum sesuai passion ya. Ingin mengetahui passion kita Mau katanya di gitu. MI, mau di pondok katanya. Mungkin di perguruan tinggi juga bebas. Tadi Ustadz Nur Ali itu dari jam 2 pas ya? Mulainya ya? Enggak, jam 2:30. setengah 3. Oh, saya Telat. setengah jam berarti. saya Beliau- tuker informasi. sebentar kalau ngajar. Sama Mas Rory. Ya sampai sejam lebih. Iya. Oke deh. Kalau Prof Nur Ali belum ada penugasan khusus ya, pembagian kelompok ya? Kayaknya nggak ada, Ustaz, modelnya. Oh, langsung Nanti aja akhir. beliau lah ya. Kayaknya Iya. insidental gitu ya. Iya. Seru sih beliau luar